pemimpin atau pejabat itu peluangnya untuk masuk surga itu lebih besar dibanding orang lain. Peluang masuk surganya itu besar, tapi peluang masuk neraka pun besar. Boleh dikatakan sebelah batisnya di surga, sebelah batisnya di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ujar Nabi, ada 7 golongan, 7 kelompok yang mereka itu nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan Allah berikan tempat untuk bernaung di hari yang tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika semua manusia ketakutan, maka mereka akan merasa aman. Ketika semua manusia kepanasan, maka mereka akan merasa naung, karena di tempat itu tidak ada tempat untuk bernaung. Di situ dikatakan bahwa matahari itu biqadri syibir, hanya sekedar apa kita nyebutnya, sejengkal dari kepala kita matahari. Sampai banyak manusia itu yang tenggelam di dalam keringat mereka sendiri. Wa hadza yaumul faza'il akbar. Ini adalah hari yang sangat mencekam, hari yang setiap orang itu takut di hari itu. Cuma ada 7 orang yang dijanjikan oleh Nabi, mereka pasti akan merasa aman ketika orang lain merasa takut. Mereka akan mendapatkan tempat bernaung ketika yang lain tidak mendapatkan tempat untuk bernaung. Siapa dia? Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu seorang pejabat yang adil, pemimpin yang adil di dalam kepemimpinannya, pemimpin yang amanah terhadap jabatan yang diterimanya. Maka pemimpin macam ini adalah pemimpin yang kelak akan diberikan oleh Allah tempat bernaung di saat tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Luar biasa lah, di sini diletakkan pemimpin ini di peringkat pertama dari 7 orang yang pertama kali dijanjikan oleh Nabi adalah pemimpin yang adil. Karena boleh kita katakan pemimpin atau pejabat itu peluangnya untuk masuk surga itu lebih besar dibanding orang lain. Peluang masuk surganya itu besar, tapi peluang masuk neraka pun besar. Boleh dikatakan sebelah batisnya di surga, sebelah batisnya di neraka. Nah, pemimpin bilanya adil, ini akan diberikan keamanan oleh Allah. Tapi awas, kalau pemimpin itu tidak adil, siapapun dia, meskipun sekelas lurah kah, sekelas camat kah, wali kota, gubernur atau presiden atau siapapun yang diberi satu jabatan, lalunya khianat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan wa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Ujar Nabi, apabila seseorang diberikan oleh Allah amanah berupa jabatan, berupa kekuasaan untuk memimpin masyarakat, ternyata ketika dia mati dalam keadaan menipu dan mengkhianati rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga untuk pemimpin itu. Kita kan usah berhisap-hisapan lagi. Allah haramkan surga bagi orang yang khianat terhadap rakyatnya, orang yang menipu dan menyengsarakan rakyatnya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, "Man waliya ala amri ummati
fasyaqqa alaihi fashkukillahumma alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Suatu hari Nabi pernah berdoa, menurut pian kira-kira doa Nabi kabul kada? Nabi pernah berkata, ujar Nabi, ya Allah, barang siapa di antara umatku ini yang diberikan amanah untuk memimpin masyarakat yang lain, barang siapa yang diberikan satu amanah berupa satu jabatan atau satu kekuasaan untuk memimpin sebuah masyarakat, dan ternyata dia menyusahkan umatku, pemimpin tadi memiliki satu jabatan kekuasaan tetapi umatku dipersulitnya, disusahkannya, maka ya Allah susahkan orang itu, jangan Nabi, persulit hidupnya. Dan pian jangan main-main, manakala pian menyulitkan umat Nabi Muhammad, itu pada dasarnya berarti pian mempersiapkan diri untuk diberi kesulitan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya bukan umat yang kesulitan, ketika ia menyulitkan umat, maka di saat itu Allah pun akan menyulitkannya dunia dan akhirat, dan ia kada sadar dengan itu. Karena itu doa Nabi SAW, jangan sekali-sekali menyulitkan umat Nabi SAW. Orang hendak maulah KTP, permudah, jangan dipersulit. Orang hendak kawin, dipermudah, jangan dipersulit. Pokoknya apapun urusan umat jangan dipersulit. Jangan ada istilah kalau bisa dipersulit Bapak dipermudah ya. Sampai terkenal istilah itu. Pokoknya permudah umat Nabi dalam segala urusan apapun. Itu berarti mafhum mukhalafahnya apa ya? Kalau Nabi berkata, ya Allah, siapapun yang menyulitkan umatku, sulitkan inya, berarti siapa yang mempermudah urusan umat ulun, mudahkan urusannya. Itu mafhum mukhalafah dari doa tadi. Mati ya. Haram hukumnya adalah zalim kepada rakyat, itu hukumnya haram ya. Siapapun pemimpinnya, siapapun, dimanapun, sepanjang masa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ujar Allah, wahai hamba-hambaku, aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku aja, jar Allah, kadang mendalimi hambaku, kenapa kamu mendalimi? Wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka aku mengharamkan kezaliman di antara kamu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendalimi antara satu dengan yang lain. Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Artinya bila gelap, ini kada akan bisa berjalan dengan selamat. Artinya orang zalim itu kada bakal selamat di hari kiamat. Baik, yang kedua. Yang kedua, apa tadi yang pertama? Imamun adilun. Kalau kita diberi jabatan, ujar Sayyidina Ali lah. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang meminta satu jabatan lalu inya dapatkan jabatan itu, biasanya inya akan terbebani dengan jabatan tadi. Tetapi manakala seseorang dipaksa untuk menjabat dan akhirnya menjadi seorang pejabat tetapi bukan keinginannya, maka orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujar Sayyidina Ali. Kalau pian diberikan satu jabatan, berarti pian memiliki kekuatan dan kekuasaan. Sedangkan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran terjadi di satu negeri, maka hendaklah dia merubah dengan powernya, dengan tangan, artinya kekuatannya, kekuasaannya. Nah di sini diantaranya yang dimaksudnya adalah pejabat dan aparat. Makanya benar jika dikatakan oleh sebagian ulama, pulpennya pejabat itu lebih tajam daripada pedang mujahid fisabilillah. Karena pulpen ini bisa mengolah satu tempat maksiat berdiri, tapi bisa juga menutup tempat maksiat. Anu aja Hendri, misalnya wali kota atau gubernur tuh ada diisi wewenang lah untuk daerah itu. Yang menerbitkan perda itu siapa? Gubernur atau wali kota? Kalau gubernur bergub, kalau wali kota boleh hanya membuat kebijakan seorang, berarti ada kewenangan kan. Sekarang misalnya wali kota atau gubernur dimintai izin untuk membangun tempat maksiat, katakan diskotik.
Yang di situ orang mabuk, di situ orang berzina dan semacam. Nah sekarang seandainya wali kota atau gubernur kada mengizinkan, kira-kira bisa dikenakan kasus lah. Atau itu memang hak prerogatif dari wali kota atau gubernur? Hah? Siapa di sini yang paham? Hah? Apakah ini bisa dituntutkah karena kada memberi izin, ataukah itu memang hak prerogatifnya? Bila yang beri izin diizinkan, bila kada. Hah? Hah? Prerogatif. Oke. Sekarang begini aja Hendri. Kalau memang itu diserahkan ke masyarakat, sekarang katakan Lok Bahu. Katakan misalnya di kelurahan Lok Bahu hendak didirikan diskotik. Otomatis kan yang bertindak pertama kan masyarakat. Masyarakat setuju kada kira-kira? Kada setuju. Nah ini bisa kita tekan lurah. Lurah akhirnya mengatakan, ujar lurah, Pak Camat, maaf ini masyarakat Lok Bahu kada ada yang setuju diskotik dibangun. Kayak apa hendak memaksakan mandak di wadah orang, menurangnya kada ketuju. Jangankan diskotik, imam aja bilanya masyarakat kada ketuju jangan jadi imam. Tapi maksudnya kada ketuju itu bukan masalah dendam pribadi, artinya memang ada akhlaknya yang kada bagus, kada pantas untuk menjadi imam. Lalu yang jadi imam masyarakat kada suka, jangan jadi imam. Apalagi mandak diskotik di kampung itu, masyarakat kada setuju, berarti lurah sekarang sampaikan ke camat. Sekarang camat bisa apa? Sedangkan mereka cuma wakilnya masyarakat, sampaikan lagi ke wali kota. Wali kota masyarakat Lok Bahu kada setuju. Sekarang wali kota bisa apa? Sekarang jadi wali kota apa gubernur, masyarakat kada setuju. Ya sudah. Karena ketika masyarakat kada setuju, kemudian pejabat itu memiliki kemampuan untuk tidak membangun, memiliki kewenangan untuk tidak memberikan izin, tetapi masih memberi izin sampai mati pejabat itu, bangunan itu tetap berdiri, maksiat di situ tetap berjalan, dosanya mengalir terus ke pejabat itu. Jangan pian kira cuma ada yang namanya pahala jariah, dosa jariah pun ada. Hah? Mati pejabatnya, apakah mengalir dosanya? Mengalir dosanya. Oh, tapi kan ingat kada bermaksiat. Aku kada umpat masuk ke dalam situ aja. Aku tanda tangan mana? Umain ulai aja. Kebelujuran ngaran Sidin Sulaiman. Nah, ulai terusnya. Haji ulai. Tanda tangannya terusnya. Aku di sini seumur hidup kada pernah masuk situ. Aku jadi sini kada pernah minum dalam situ. Al-i'anatu 'alal ma'siyah ma'siyah. Menolong kemaksiatan itu hukumnya maksiat. Jembatan itu tergantung hukum tujuan. Kalau tujuannya haram, jembatannya haram. Kalau tujuannya ibadat, jembatannya pun hukumnya hukum ibadat. Jadi jangan menolong yang haram. Makanya pejabat siapapun dia, apabila ada orang meminta izin untuk membangun tempat maksiat, jangan diizinkan mumpung pian jadi pejabat. Tapi ngalih aja amun kayak itu sarik masyarakat, amun kayak itu kalau usah jadi pejabat. Pian takutan lawan hukum makhluk, tetapi kada takutan lawan Tuhan. Itu menyusahkan umat Nabi. Lokalisasi dibukanya, membuka lokalisasi, ibu-ibu jelas kada setuju dulu, kada setuju. Ngalih juga kena lakinya seminggu sekali ziarah ke sana. Ziarah ke sana kan ngalih. Haram, sekali lagi haram. Jangan dipikir jabatan itu hanya sekedar mencari kayak apa supaya anu proyek, kayak apa supaya anu dan itu bukan. Kayak apa masalah itu bukan. Yang pertama dilakukan bagaimana jabatan ini menjadi jembatan pian untuk mendapatkan janji Nabi tadi nah. Yang Allah akan memberikan pian tempat bernaung, maka biasanya yang kada tahan panas di pejabat. Peletakan batu pertama jadi payungnya ajudan, bepayung lawan ajudan, berarti kada tahan panas. Ba-AC dan segala macam. Nah jadi takutlah akan datang suatu hari yang di hari itu kada ada lagi ajudan, di hari itu kada ada lagi payung, di hari itu kada ada lagi orang yang setia lawan pian. Di saat itu kada ada yang wani memprotes, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Siapapun kada ada yang wani bepender saat itu, jauh sama sekali. Ada memang pengacara dan segala macam, kada ada. Saat itu pian harus berlindung dengan amal pian sendiri. Nah salah satu yang akan menyebabkan pian diberikan perlindungan oleh Allah adalah menggunakan jabatan itu sebaik-baiknya, dan jangan sampai jabatan itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Oke, kada maksiat, jangan juga gunakan jabatan untuk menolong maksiat.
Baik, selesai di situ. Nah, sarik pulang pejabat. Nomor 2. Ini kadar kesiapan ini siapa aja dari kub tertinggi sampai yang paling rendah. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua yang Allah akan berikan mereka tempat bernaung nanti di hari kiamat adalah para pemuda yang mereka ini menghabiskan masa mudanya dan tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat pemuda macam ini dipuji oleh Nabi Muhammad dan dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan tempat yang aman kelak di hari kiamat. Ini hebat pemuda-pemuda ini luar biasa. Karena umur-umur 20, umur 25, umur 17, 18 itu sebenarnya umur nangka itu wadahnya di mana? Lapangan futsal, di big mall. Artinya umur begitu pikiran itu pelesiran, berjalan, beramian. Tapi ternyata inya menghabiskan masa muda di majelis ilmu, inya menghabiskan masa muda di masjid, inya menghabiskan masa muda di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat zikir, di tempat-tempat sholawat. Hebat benar. Padahal orang-orang sebayanya ini asik beramaian di luar, inya kada. Maka pemuda-pemuda luar biasa macam ini kelak di hari kiamat akan mendapatkan tempat yang aman di saat orang-orang lain ketakutan, akan mendapatkan tempat yang sejuk di saat orang-orang kepanasan. Dan insya Allah pemuda-pemuda yang hadir di sini insya Allah di hari kiamat akan diberikan kenaungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang tuha jangan iri. Ini dikatakan wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang hidupnya itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadat. Maaflah di sini digunakan syabun, pemuda lah, pemuda. Menang tuha bang jam. Amun pemuda itu hadir di majelis tuh hebatnya. Bila pemuda tuh hadir di masjid hebat tuh. Tapi maaflah, nang tuha memang wadahnya harusnya di masjid. Yang tuha itu wadahnya memang harusnya di majelis. Kan kada cocok umur 60 70 main biliar. Lain wadahnya kan. Bekaroke. Ya 60 70 ya akhirnya emang ke masjid mempersiapkan diri, bahasa kita jauh, bukan berarti pang madahkan nang tuha tuh pasang mati kada. Tetapi memang umur itu mestinya waspada. Ada lagi pula yang tuha sudah juga melewati masa muda. Jadi pemuda itu hebat, pemuda-pemuda yang bisa menghabiskan masa mudanya untuk ibadah itu hebat. Apalagi pemuda-pemuda sekarang di tangannya HP. Amun orang tuha tuh HP itu seminggu tahan kada beces. Artinya HP bahari. Tapi anak muda guru sehari itu kada bisa terpisah lawan power bank. Power bank itu nang kayak bini kedua. Wani bebulik bila ketinggalan power bank. Nah, oke, sekarang handphone di tangan. Sebagian ada yang merekam dakwah, nah gunakanlah handphone itu untuk menjadi jembatan tadi, untuk menyebarkan dakwah, menyampaikan. Karena Nabi suruh, hendaklah kalian memberitahu siapa yang kada datang, yang mana hadir, jar Nabi sampaikan kepada yang kada hadir. Nah, salah satu wasilahnya adalah dengan handphone tadi. Sebagaimana orang memenuhi handphone itu, internet itu dengan yang kada baik, maka penuhi juga dengan yang baik. Jadi dalam postingan-postingan pian isilah dengan dakwah. Amun keluhan kada usah diandak di HP. Status sedikit-sedikit masalah rumah tangga malah status. Waduh jar, habis ditampar laki. Kayak itu aja gue diulah di status apa? Jet tahu orang sealaman habis tempeleng lakinya. Laki juga jangan juga ganas lawan bini. Bini mun salah-salah sedikit ya kira-kira di anu ya, dimaklumi ya, mun salah sedikit ha. Ini ganas mana lawan bini. Salah sedikit bini ditombak. Baik. Jadi ayolah para pemuda-pemuda gunakan handphone untuk menyebarkan dakwah. Mati pian, tapi dakwah itu tersebar dan orang memakai.
kitanya mati, tetap pahala itu mengalir ke kita. Itu ilmu yang bermanfaat yang orang dapat dengan sebab kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain satu kebaikan lalu orang mengerjakan, maka kita dapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Oke, berapa sudah? 1, pejabat yang adil. 2, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. 3, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya itu tertambat dengan masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, ibaratnya mencariinya tenyaman cari di masjid pada di rumahnya. Nah, hidupnya di masjid aja. Jadi irmanya ikatan remaja, pokoknya kada pernah terpisah di masjid aja nya. Bahkan inya di luar masjid, sekarang di mananya di pasar pagi berjualan. Awaknya di pasar pagi berdagang, tetapi otaknya memikirkan masjid. Kayak apa caranya jar aku nih bila berjualan berdagang beruntung ganal, untungnya ini digunakan untuk membantu masjid, membantu pesantren, membantu majelis, membantu agama. Awaknya seakan-akan ada dalam urusan dunia, tapi otaknya selalu memikirkan akhirat. Awaknya di pasar, tapi otak dan hatinya di masjid. Maka orang macam ini pun kelak akan diberikan oleh Allah tempat bernaung di saat tidak ada tempat bernaung terkecuali tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 adalah maki yang ketujuh ke masjid. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kedua adalah yang keempat adalah 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. 2 orang sahabat yang saling mencintai dan bersaudara karena Allah. Berkawan, akrab, tapi karena Allah, bukan karena bisnis, bukan karena jabatan, bukan karena kepentingan dunia, tapi karena Allah. Setiap persaudaraan, setiap pertemanan yang dibangun di muka bumi itu pasti akan terpisah dan menjadi permusuhan, terkecuali persahabatan yang dibangun karena Allah. Yang kelima, yang orang-orang yang kelak akan diberikan kenaungan oleh rajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan hebat. Jadi bebinian itu bungas, cantik. Apalagi cantik, keturunan orang baik-baik, bungas, langkar, pokoknya bebinian tuh cantik benar, keturunan orang hebat, sugih, berisi jabatan pulang. Lalu tiba-tiba mengajak pian untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kada ada siapa-siapa, berduaan aja lagi. Maka orang bungas luar biasa. Akhirnya lelaki itu mengatakan, ini akhafullah, maaf janya aku kada kawa melakukan ini karena aku takut kepada Allah. Amun ada orangnya. Berduaan dalam kamar gue. Berduaan. Babinian ini luar biasa. Orang yang memiliki jabatan bungas orang apa, pokoknya yang diidolakan oleh setiap orang, tiba-tiba itu orang bawai. Dulu pernah Abah Nabi Muhammadnya Abdullah sebelum menikah dengan Aminah, itu penduduk Mekah bebinian itu luar biasa mengejar-ngejar Abdullah sampai mengatakan, Abdullah, kalau ikam mau kawini kami kan nyamannya didengar, kawini kami ya padahal kawini kami. Ujar Abdullah, maaf, aku akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Oh, lalu jar bebinian tadi sudah, kalau memang ikam hendak kawin lawan Aminah, kami kada ganggu, kawin aja. Sekarang kini sudah, kita guring sama-sama aja, biar kada kawin kada apa. Ayo guring sama-sama kami, kada usah kawin. Ujar Abdullah, maaf, aku ini jar Abdullah, ikam bawai kawin aja kada mau, apalagi kada kawin. Ayo, inya tetawari Abdullah bang.
Jakanya mau tatawari iril. Bah. Ada. Tatawari Abdullah kada payu. Singkat cerita, begitu Abdullah dan Aminah menikah, terjadilah hubungan di antara mereka limujarrad intiqalin nur, semata-mata untuk memindahkan nur Nabi. Lalu kemudian selesai dari hubungan itu, keluar Abdullah melihat lagi berkumpul bersama masyarakat. Ternyata bebinian yang tadi mengejar-ngejar Abdullah sekarang kada tahu-tahu. Bila berjalan bebinian tuh kayak acuh tak acuh, kayak masa bodoh aja beliau lewat, kayak kada peduli. Ujar Abdullah, anehnya bubuhannya nih, tadi setiap aku lewat dikejar-kejar, sekarang aku lewatnya kada tahu-tahu. Kenapa? Jar Abdullah, kenapa jadi kayak itu? Lalu mereka mengatakan, wahai Abdullah, tadi sebelum ikam masuk kepada Aminah, ra'aitun nura yatala'la fi jabhatik, kami melihat ada pancaran cahaya yang memancar kuat dari dahi kami. Cahaya itu memancar kuat dan kami tahu bahwa itu adalah cahaya kenabian. Maka kami menginginkan cahaya itu berpindah ke dalam rahim kami. Tapi ternyata saat ini cahaya itu sudah berpindah ke dalam rahim Aminah, dan saat ini kami kadang membutuhkan engkau lagi, wahai Abdullah. Nah, jadi orang tua Nabi ini adalah orang yang tidak pernah berzina seumur hidupnya, orang yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya, orang yang tidak pernah khianat seumur hidupnya, orang yang berakhlak baik kedua-duanya. Itu ukuitan Nabi. Nggak ada yang berani berbicara aneh-anehan. Abah mama Nabi itu kada pernah berbuat kada baik sepanjang hidupnya. Yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Aminah. Aminah itu orang yang mendapatkan keamanan kelak di hari kiamat. Orang yang amanah ya juga. Orang yang mendapatkan keamanan. Ujar Habib Umar, kalau Aminah itu kada aman, siapa lagi yang hendak aman di hari kiamat? Amun Aminah nang nyata-nyata parutnya membawa Nabi SAW kada aman, siapa lagi nang aman? Kalau dia pandai riwayat, oke, kita bicara masalah riwayat, kita akan bicara ilmiah masalah riwayat. Cuma jangan membicarakan masalah ini karena ditakutkan akan menyakiti hati Nabi SAW. Ini mama Nabi, anak apa bicara jauh-jauh masalah keluarga Nabi? Ya, kita lewati masalah itu karena kita takut masuk ke ranah yang akan menyakiti Nabi SAW. Jadi itu orang tua Nabi, dan yang kita tahu orang tua Nabi adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, mengerti larangan Allah, kada melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang carikan satu saja dalil yang membicarakan tentang dosa abah mama Nabi. Apakah mereka pernah mencuri? Apakah mereka pernah berzina? Apakah mereka pernah menipu dan lain sebagainya? Pian kada akan temukan satu riwayat yang membicarakan tentang cela kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini kita lewati aja lah yang masalah lelaki yang digoda bebini lalunya menolak. Masalahnya nih yang goda kada ada juga, jadi lewati aja ini. Terus awal-awal masalah ini menolak kawa aja, cuma yang goda kada ada. Kemudian yang keberapa? Keenam. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah lelaki pemuda yang tumbuh dalam taat ibadat kepada Allah, tiga adalah seorang lelaki yang hatinya tertambat di masjid, terkait dengan masjid, bujur-bujur menghidupkan masjid di pikirannya. Yang keempat adalah dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang tiba-tiba diajak oleh seorang perempuan yang baik, yang cantik dan segala macam, memiliki kelebihan macam-macam, tetapi kemudian ia menolak karena takut kepada Allah. Yang keberapa? Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini bersedekah berdiaman aja. Sampai-sampai tangan kirinya aja kada tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Saking inya berbuat baik itu berdiam-diam aja. Nah, orang yang suka berbuat baik dan diam-diam dalam perbuatannya, artinya tidak suka menampakkan dirinya, maka mereka ini kelak akan diberikan oleh Allah tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang naung, yang sejuk, manakala makhluk-makhluk yang lain kepanasan di hari kiamat.
Dalam riwayat lain dikatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah. Bila kita habis berbuat dosa, maka padamkan murka Tuhan dengan cara bersedekah secara diam-diam. Tapi bukan berarti orang yang bersedekah secara terang-terangan itu sombong, kada juga. Kalau guru sirat sekarang menyumbang untuk orang-orang yang kena musibah kebakaran kah atau kebanjiran kah atau gempa, lalu guru sirat pengumuman, ayo bubuhan majelis, bubuhan ikam nyumbang berapa? Aku jar guru sirat nyumbang 500, aku jar guru sirat nyumbang 1 juta. Itu bukan sidin sombong, tetapi memotivasi yang lain. Apabila sidin memotivasi yang lain, lalu yang lain akhirnya ikut-ikutan, maka berapa banyak orang yang bersedekah, sebanyak itu juga pahala yang didapatkan guru sirat. Asal jangan sombong, karena masalah sombong itu urusan hati. Jangan juga kita tuh jar sidin, jar pengumuman, pembualan mana jar. Pembualan itu urusan hati. Pian ada membelah hatinya kah? Atau pian dapat wahyu kah? Jar Jibril itu sombong. Amun pian kalau urusan hati, jangan sekali-sekali menilai orang macam itu. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla 'ala sarair. Kita ini cukup menghukumkan yang zahir-zahir aja, masalah urusan hati urusan Tuhan. Harus memikirkan urusan hati orang pirang. Baik. Termasuk orang Islam bila inya sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu jangan terlalu banyak mengurusi urusannya. Jangan mengatakan inya kafir, jangan mengatakan inya munafik, jangan mengganggu kehormatannya, jangan merampas hartanya, jangan menumpahkan darahnya. Dalam sebuah hadis, ketika para ulama berkumpul di hadapan Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha suatu hari didatangi oleh sekumpulan ulama. Lalu mereka berkata, ya benar Rasulullah, ai cucu Nabi, hadisan qabil tahu min abaika, berikan kami hadis, sampaikan kepada kami satu hadis yang kamu dengar dari abahmu, abahmu sampai datumu, karena kami perlu nasihat. Itu para ulama berkumpul di hadapan Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha ini adalah gurunya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi itu gurunya siapa? Sari As-Saqati. Sari As-Saqati itu gurunya Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, Al-Imamut Ta'ifah. Jadi ujar Ali Ar-Ridha, haddatsani abi, aku mendapatkan hadis ini dari bapakku. An abi, haddatsani abi Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim, haddatsahu abu Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq, haddatsahu abu Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir, haddatsahu abu, aku dapat dari abahku Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim dapat dari abahnya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq dapat dari abahnya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir dapat dari abahnya Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir dapat dari Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin dapat dari Sayyidina Husain, Husain dapat dari Sayyidina Ali, Ali dapat dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dapat dari Jibril, Jibril dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Silsilah ini namanya silsilatul dhahabiyah. Ujar Imam Ahmad, seandainya orang gila mendengarkan isnad ini, fa'afaqa min jununih, maka dia akan sembuh dari gilanya. Ini namanya silsilah dhahabiyah. Dari Ali Ar-Ridha dapat dari abahnya Musa Al-Qadim, dapat dari abahnya Ja'far Shadiq, dapat dari abahnya Muhammad Al-Baqir, dapat dari abahnya Ali Zainal Abidin, dapat dari abahnya Sayyidina Husain, dapat dari abahnya Sayyidina Ali, dapat dari Rasulullah, dapat dari Jibril, dapat dari Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni. Ujar Allah, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu ujar Allah adalah bentengku.
Wa man qalaha dakhala husni. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti inya masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala husni amina min adabi, maka inya aman dari azabku. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti inya telah mengamankan dirinya dalam benteng Tuhan. Maka jangan sekali-sekali melampaui benteng itu. Ini ada benteng Majapahit katakan. Bila pian hendak masuk ke benteng itu, pian pasti akan berhadapan dengan pasukan yang banyak. Bapak pian menerobos benteng orang. Likulli malikin hima. Setiap raja itu memiliki batas. Ini benteng yang Allah siapkan untuk melindungi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika inya ucapkan la ilaha illallah, maka haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dirampas, dan haram kehormatannya dirusak. Jangan menggibah ahli la ilaha illallah. Jangan memfitnah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangan mengadu domba orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka berartinya berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sudah? 6. Apa tadi yang ke-6? Itu orang yang bersedekah secara diam-diam. Kalaupun inya terang-terangan, jangan dianggap sombong. Boleh jadi inya memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang terakhir adalah seseorang yang ingat Allah, menyebut nama Allah di keheningan malam. Di tengah malam orang guring inya bangun menyebut nama Allah, mengenal dan kemudian menangis karena takut kepada Allah. Lalu menangis, air matanya mengalir. Maka orang yang menangis di tengah malam ini kelak akan diberikan tempat bernaung di saat tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang disiapkan oleh Allah. Jadi bila pian hendak aman di hari kiamat, banyak-banyaklah menangis di tengah malam, merenungi kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di awak kita. Bagus bertafakkur tuh bagus. Tafakkur tuh ibadat yang orang kada tahu. Karena pian diam, yang main tuh hati, memikirkan kebesaran Tuhan yang ada di awak pian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.